Baik, selamat bertemu kembali pada seluruh mahasiswa UT. Oke, ini merupakan video dari tutorial hari Sabtu ya kemarin. Saya mohon maaf, saya tidak bisa tutorial, saya tidak bisa masuk atau itu ruang Microsoft Teams karena posisi di rumah saya hujan terus mati lampu. Sudah lengkap sudah. Makanya saat kemarin itu saya kirim WA itu juga tidak masuk-masuk. Jadi saya mohon maaf untuk mengganti materinya. Ini saya buatkan video. Silakan saudara perhatikan, saudara pahami materi yang saya sampaikan. Nanti bisa apa itu dipahami, setelah itu untuk PT-nya bisa dikerjakan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi tutorial hari Sabtu kemarin saya ganti melalui video ini. Oke, baik. Ini merupakan tutorial kita yang ketujuh. Tutorial ketujuh kita membahas modul 7. Nah, modul 7 ini tentang apa? Modul 7 ini tentang barisan dan deret bilangan. Tidak terlalu sulit. Nah, barisan dan deret bilangan, saudara bisa lihat, bisa buka-buka untuk modulnya. Matematika, itu nanti bisa. Oh ya, juga saya mohon maaf jika videonya ini apa agak gelap atau gimana karena ini saya merekamnya juga tengah malam. Baik, barisan dan deret bilangan. Ada dua, ada barisan, ada deret. Kalau barisan, itu ada suku ke satu, suku kedua, suku ketiga. Jadi kalau barisan ini dihubungkan dengan tanda koma. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu disebut dengan barisan. Kalau deret itu berbeda. Kalau deret itu adalah jumlah dari sekian barisan. Jadi jumlah barisan pertama sampai ketiga itu disebut deret. Nah, itu. Jadi beda antara barisan dan deret. Dan juga dengan aritmatika dan geometri ini juga berbeda. Bedanya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas secara bersama pelan-pelan. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada barisan dan deret, yang perlu saudara pahami dulu tentang sigma. Sigma itu adalah simbol penjumlahan. Kenapa kok ini harus diperhatikan dan harus dipahami? Karena ini nanti berhubungan dengan garis deret, berhubungan dengan deret. Nah ini sigma. Yang pertama itu sigma, mulai dari I sama dengan 1 sampai 4, T kuadrat dengan fungsi T kuadrat. Nah itu berarti, bukan T, maaf, I kuadrat. Berarti I-nya itu diganti mulai dari 1 sampai 4. Karena itu mulai dari I sama dengan 1 sampai 4. Yang atas itu 4. Itu 3 kebalik itu simbol sigma. Itu menunjukkan penjumlahan. Nah, jadi itu langsung dijumlah saja. Hasilnya 30. Lalu ada yang kedua. Sigma I mulai dari 1 sampai 4 I kuadrat. Sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 4 J kuadrat. Ini juga sama. Nah, lalu ada sigma I dari 1 sampai 10 dengan fungsi 2. Nah, ini tidak dimasukkan satu-satu. Kenapa? Karena tidak ada I-nya. Tidak ada variabel I. Jadi langsung saja 10 kali 2. Karena apa? Karena dari 1 sampai 10. Yang keempat, I dari 1 sampai 4, 2I kuadrat. Nah, ini karena ada 2I kuadrat, 2 ini bisa diajukan di depan sigma. Jadi 2 kali
Nah, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Yang 60. Nah, ini sigma. Lalu yang sifat yang kelima, nah ini ada penjumlahan. Sigma I mulai dari I sama dengan 1 sampai 5 dalam kurung 3 I kuadrat plus 2I. Nah, ini bisa dipecah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 5 3I kuadrat plus sigma I sama dengan 1 sampai 5 2I. Nah, ini bisa kerjakan satu-satu. Kita tanda hitung plus. Nah, ini adalah simbol-simbol sigma. Saudara bisa memahami ini. Kalau kurang paham silahkan dibuka pada modulnya. Nah, yang 6, nah ini adalah sigma I dari I sama dengan 1 sampai 3 I kuadrat plus sigma I sama dengan 4 sampai 5 I kuadrat. Yaitu I-nya mulai 1 sampai 3, yang kedua 4 sampai 5. Nah, itu bisa dilanjutkan menjadi sigma I mulai 1 sampai 5 I kuadrat. Itu bisa. Nah, ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan atau sigma. Nah, yang ketujuh, ini ada lagi sigma I sama dengan 2 sampai 5 3 I kuadrat plus 2I. Nah, ini bisa menjadi I sama dengan 1 sampai 4. Itu bisa. 3I kuadrat plus 1 kuadrat. Kenapa? Kalau I-nya ini dikurangi 1, berarti di sini tambah 1. I-nya. I-nya harus ditambah 1. Yang berikutnya, sigma I sama dengan 2 sampai 3, 3I kuadrat plus 2I. Ini bisa menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 6. Nah, ini gimana ini? Nah, ini yang atas ternyata ditambah 3. Dari 3 menjadi 6. Yang bawah dari 2 menjadi 1. Nah, sehingga yang ini menjadi 3, ini min 3. Karena yang ditambah yang atas. Nah, ini. Dan yang terakhir, sigma I sama dengan 5 sampai 5, 2I. Nah, ini 2 kali 5. Ini adalah ada berapa ini? Nah, ada 8 sifat dari sigma atau penjumlahan. Ya, silakan dipahami. Nah, nanti kalau bisa dilihat di modul untuk lebih paham. Nah, saat kita sudah tahu sigma tentang operasi penjumlahan, nah, kita masuk pada barisan. Barisan itu apa toh? Barisan bisa sudah lihat. Namanya barisan itu kan berjejer, berurutan. Tapi di sini namanya barisan itu adalah apa itu? Urutan-urutan dari suatu bilangan-bilangan tertentu yang memiliki jarak yang sama. Itu disebut dengan baris aritmatika. Contohnya 1357. 1 ke 3 itu jaraknya 2. Ya kan 1 tambah 2 kan 3. 3 ke 5 tambah 2 lagi. 5 ke 7 tambah 2. Lain ini apa? Kelipatannya atau jumlahnya 2, 2, 2 terus. Yang ketiga juga sama. 2 ke 4 itu juga tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. Dan seterusnya. Yang keempat juga sama. 16 ke 13. Itu dikurangi 3. Jadi namanya barisan tidak terus naik, tidak. Tapi bisa saja dia turun. Kalau turun berarti dia dikurangi. Kurangi 3, 3, 3, 3 sampai negatif 56. Nah, itu. Jadi dari beberapa barisan bilangan di atas tampak bahwa antara suku-suku
barisan itu memiliki pola tertentu, yaitu memiliki selisih yang sama selisihnya dan tetap. Karena selisihnya tetap inilah disebut dengan barisan aritmatika. Di barisan aritmatika itu memiliki beda yang sama. Rumus suku ke n barisan aritmatika. Jika, suatu, jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A ini adalah suku pertama, N ini adalah suku ke N, B ini adalah beda. Beda itu apa? Beda itu selisih antara suku ke satu dengan suku kedua. Selisih antara suku kedua dan suku ketiga. Selisih antara suku ketiga dan suku keempat. Selisih antara suku ke N dan suku ke N plus 1. Tapi selisih ini selalu akan sama. Akan sama. Yaitu rumusnya seperti ini. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Nah, ini adalah suatu rumus suku ke N barisan aritmatika. Ingat ya, barisan aritmatika. Nah, ini keterangannya. Kita bisa lihat, itu ada suku A itu suku pertama, B itu beda, selisih antara suku bulutan. Ini U plus N, U N plus 1 min UN itu maksudnya gini, U2 dikurangi U1, kasihnya 1. U5 dikurangi U4, itu pasti sama bedanya. Kalau dia memang barisan aritmatika. N, banyak suku UN, suku ke N barisan aritmatika. Nah, itu kalau barisan. Berbeda dengan deret. Nah, kalau suku itu adalah apa itu? Barisan dari suatu bilangan. Nah, kalau deret itu adalah jumlahnya. Jadi dijumlahkan. Di antara suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, dan seterusnya itu dijumlah. Itu disebut dengan deret. Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Nah, itu disebut dengan deret. Nah, rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika ada sebagai berikut Sn. Kalau suku ke itu UN, nah kalau deret atau jumlah itu adalah Sn. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, dari sini nah kita tahu kan UN itu adalah A plus N-1 kali B. Saat kita masukkan UN ke sini, maka mendapatkan rumus baru. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Ini sama. Antara rumus yang atas dengan yang bawah ini memiliki nilai yang sama. Jadi ini sama. Jadi untuk saudara tidak perlu khawatir. Kedua, rumus ini sama. Ini mencari deret aritmatika suku ke N. Oke, next kita coba ya. Nah ini, diketahui suatu barisan bilangan 16, 13, 10, 7. Nah ini, 16, 13, 10, 7. Nah ini suku ke 100 itu berapa? Nah, ya, tentukan suku ke 100. Yang B, tentukan jumlah 100 suku pertama. Nah, ini bisa juga yang B itu tentukan deret barisan bilangan 100 suku pertama. Jadi yang A itu menentukan baris ke 100, yang B itu deret 100 barisan bilangan. Oke, kita lihat dulu yang diketahui apa.
Yang diketahui adalah A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 16. Yang kedua B. B itu adalah beda. Bedanya ini dapat dari mana? Dari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya 13, suku pertamanya 16. Berarti 13 dikurangi 16 sama dengan negatif 3. Ini sama saja. Suku ketiga dikurangi suku kedua sama. 10 dikurangi 13, ya negatif 3. Suku keempat dikurangi suku ketiga, 7 dikurangi 10, ya negatif 3. Sama, kalau baris aritmatika itu pasti bedanya sama. Lalu sudah yang diketahui sudah kita tunjukkan, lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke-100 atau U100. Nah, U100 itu rumusnya apa? A plus N-1 kali B. A-nya berapa? A-nya 16. N-nya? N-nya adalah 100. Karena apa? Karena dicari ada suku ke 100. 100 dikurangi 1 kali bedanya. B. B-nya adalah negatif 3. Kali negatif 3. Nah, temu tinggal masukkan. 16, 100 kurangi 1, 99. Berarti 16 ditambah 99 kali negatif 3. 16 dikurangi 277 sama dengan negatif 281. Jadi baris yang ke-100 itu adalah bilangan negatif 281. Nah, itu yang perlu saudara ketahui. Jadi tidak perlu kita menyusun satu persatu. Melalui rumus baris aritmatika ini kita sudah tahu, oh ternyata baris ke-100 itu adalah negatif 281. Nah, ini adalah suku ke-100. Nah, kalau mencari deret, deret ke-100 gimana? Sama, deret ke-100 adalah S100. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama. S100 sama dengan N per 2 kali A plus U100. Kenapa kita menggunakan rumus yang pertama? Karena U100-nya sudah diketahui. UN-nya sudah diketahui, yaitu U100. Nanti tinggal dimasukkan saja. Jadi N per 2 sama dengan 102, A-nya 16, U100-nya negatif 281. Temu 100 bagi 2, 50. 16 ditambah negatif 281 adalah negatif 263, 65. 50 kali negatif 265 adalah negatif 13.250. Jadi jumlahnya adalah negatif 13.250. Jadi ini 16 tambah 13 tambah 10 tambah 7 tambah sampai tambah negatif 281 itu sama dengan negatif 13.250. Ini adalah untuk deret suku ke-100 atau S100. Nah, ini selanjutnya ada latihan. Nah, silakan saudara coba itu. Tentukan bentuk panjang dari sigma I mulai dari 51 sampai 100, 2I min 5. Yang kedua, suku ketiga dan kedelapan suatu barisan aritmatika berturut-turut 9 dan 34. Jadi barisan ketiga itu 9, barisan ke-8 itu 34. Suku ketiga 9, suku ke-8 34. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-50 dari barisan tersebut. Oke, silahkan saudara coba. Nah, oke, kalau saudara coba, video ini silahkan di skip dulu. Dihentikan. Dihentikan, lalu saudara akan kerjakan. Ya, oke, coba di skip dulu.
Jadi saudara kerjakan dulu. Nanti kalau sudah bisa, saudara lanjutkan videonya. Nanti dicocokkan, di cross check dengan pembahasan ini. Pengerjaan saudara benar atau salah. Oke, oke silahkan videonya di skip atau di pause dulu. Pause, hentikan dulu ya. Baik, nah, kalau saudara sudah mengerjakan, nah, kita bahas. Baik, kita bahas. Nah, sigma I dari 51 sampai 100, 2 I min 5, nah itu adalah I-nya diganti mulai dari 51. Ya, jadi 2 kali 51 dikurangi 5. Ditambah 2 kali 52 kurangi 5. Ditambah 2 kali 53 kurangi 5 dan seterusnya sampai 2 kali 100 dikurangi 5. Ya, ketemu 97, 99, 101, seterusnya sampai 195. Nah, ini adalah bentuk panjangnya. Ini bentuk panjangnya. Nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena yang disuruh tentukan bentuk panjangnya. Nggak disuruh menghitung. Kalau menghitung, silahkan saudara bisa itu menghitung. Nah, karena apa? Ini bilangan pertamanya 97, bedanya itu ada 2. Ini sampai U berapa ini? Sampai U51. Nah, ini bisa dilihat. Sampai U berapa ini? 195. Nah, ini bisa. Ini bentuk panjangnya. Nah, lalu yang kedua. Nah, ini diketahui suku ketiga adalah 3. 9, maaf, suku ketiga adalah 9. Maka U3 itu 9. Kita masukkan rumusnya A plus M-1 kali B. A-nya belum tahu, karena masih akan dicari, plus suku ketiga bagi 3 min 1 kali B. Ketemu A plus 2. B sama dengan 9. Suku ketiga, 9. Lalu suku ke-8 adalah 34. Kita masukkan rumusnya A plus M min 1B sama dengan A plus 8 min 1 kali B. Ketemu A plus 7B sama dengan 34. Kenapa? Karena 34 ini adalah suku ke-8. Lalu eliminasi, nah, A-nya bisa dikurangi A dikurangi A0, 2 dikurangi 7 negatif 5B, 9 dikurangi 34 negatif 25. Temu negatif 5B sama dengan negatif 25, B sama dengan 5. Saat ketemu B sama dengan 5, B ini kita distribusikan pada persamaan pertama. A plus 2B sama dengan 9. B-nya 5, berarti A plus 2 kali 5 sama dengan 9. A sama dengan 9 dikurangi 10 sama dengan negatif 1. Temu A-nya negatif 1, B-nya 5. Nah, kita masukkan ke U50 karena ditanyakan suku ke-50. U50 sama dengan A plus 50 min 1 kali B dengan negatif 1 plus 49 kali 5. Karena apa? B-nya 5. Temu negatif 1 ditambah 245 sama dengan 244. Sehingga suku ke-50 adalah 244. Jadi A-nya adalah negatif 1, B-nya 5, dan suku ke-50 adalah 244. Nah, ini adalah contoh soal yang 1 dan 2. Nah, ini ada 3 latihan. Silahkan saudara coba 3 latihan ini. Hitunglah jumlah semua bilangan asli lipatan 3
yang kurang dari 500. Hitunglah jumlah 2000 bilangan asli pertama. Suku pertama dan beda suatu grade aritmatika diketahui. Suku pertamanya 48 dan bedanya negatif 4. Jika jumlah M suku pertamanya sama dengan 200, tentukan banyaknya suku yang ada pada deret tersebut. Oke, 3 soal ini silahkan dicoba ya. Kalau saudara mencoba, tolong di pause video ini. Jadi dicoba dulu. Nah, coba dulu dikerjakan. Dan nanti setelah dikerjakan, lanjutkan videonya. Nanti akan tertera pembahasannya. Oke, oke, silahkan di pause videonya. Silahkan dikerjakan 3 soal itu. Oke, kalau sudah dikerjakan dan sudah bisa, nah, sekarang kita lihat bagaimana pengerjaan saudara. Yang pertama, hitunglah jumlah semua bilangan asli lipatan 3 yang kurang dari 500. Jadi, bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Karena ini kelipatan 3, berarti bilangan yang pertama adalah 3. Karena kelipatan 3. Jadi 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi ditambah 3 tambah 3. Nah, karena yang pertama 3 kelipatan 3, pertama 3 bedanya itu 3. Nah, itu berarti bedanya 3. M. Nah, M ini kita lihat dari 500, kurang dari 500 kan? Berarti 500 kita bagi 3. Karena apa? Kelipatan 3. 500 kita bagi 3 itu sama dengan 166. Sisa 2. Jadi M-nya itu adalah 166. Jadi bilangan kelipatan 3 terbesar yang kurang dari 500 itu merupakan suku ke 166. Nah, lalu yang ditanya adalah jumlah suku pertama S166. Nah, ini langsung saja kita masukkan. Nah, kita kan tidak tahu suku ke 166 ini berapa, kan kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita gunakan rumus yang kedua. S166 itu sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. 166 dibagi 2, aduh maaf. 166 dibagi 2, 2 kali A, hanya 3 bagi 2 kali 3, plus 166 dikurangi 1, terus kali 3. Temu 83 kali 6 plus 165 kali 3, 83 kali 6 plus 496, 83 kali 501, lah ketemu bahwa jumlah suku pertama sampai suku 166 kelipatan 3 dari bilangan asli adalah 41.583. Jadi saat dijumlah sekian banyaknya bilangan itu hasilnya 41.583. Nah, itu adalah untuk jumlah kelipatan 3 bilangan asli yang kurang dari 500. Yang kedua, jumlah 2000 bilangan asli pertama. Nah, namanya bilangan asli itu diawali dengan 1. Nah, bedanya juga 1. Karena apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 2000. Nah, itu kan bedanya 1, 1, 1, 1 semua. N. Nah, karena jumlah sampai 2000, berarti N-nya adalah 2000. Nah, jadi jumlah 2000 suku pertama berarti S2000. Temu di sini berarti 2000 per 2, 2 kali 1 plus 2000 minus 1 kali 1.
Ketemu 1000 kali 2 plus 1 999. Ketemu 1000 kali 2001. Ketemu berapa ini? 2.000.000. Nah, jadi jumlah suku pertama sampai 2000 dari suatu bilangan asli itu adalah 2.000.000. Nah, jadi saudara kan tidak kepikiran berapa ya jumlahnya bilangan asli. Nah, apakah saya harus menjumlahkan satu persatu? Nah, ternyata tidak perlu. Menggunakan rumus deret aritmatika itu sudah bisa mencari jumlah 2000 suku pertama dari bilangan asli. Soal yang ketiga, suku pertama dan beda suatu deret aritmatika diketahui 48 dan negatif 4. Jadi suku pertamanya 48 dan bedanya adalah negatif 4. Jika suku ke n, jika jumlah n suku pertamanya sama dengan 200. Nah, tentukan banyaknya suku, berarti tentukan n-nya. Nah, kita ketahui A sama dengan 48, B-nya sama dengan negatif 4. Nah, SN-nya kan 200. Yang ditanya banyaknya suku atau N. Jadi kita masukkan SN-nya 200, N-nya itu yang dicari, A-nya 48, bedanya negatif 4. Nah itu sehingga ketemu paling bawah itu adalah 4N kuadrat kurangi 100N plus 400 sama dengan 0. Nah, 400 sama dengan 100N dikurangi 4N kuadrat. 4N kuadrat kurangi 100N plus 400 sama dengan 0. Nah, itu jadi di situ nanti akan terbentuk suatu persamaan kuadrat. Temu N-nya 20 atau N-nya 5. Jadi ada dua. Saat N-nya 20 atau N-nya 5. Nah, ini akan terbentuk jumlahnya sama dengan 200. Jadi saat N20 ini jumlahnya 200, N sama dengan 5 juga 200. Kalau nggak percaya, silakan saudara buktikan. Nah itu. Oke, itu. Itu adalah baris di aritmatika. Nah, nanti mungkin ada di soal TT-nya. Silahkan saudara perhatikan, silahkan saudara pelajari. Nah, kalau memang kurang di sini, nanti bisa dilihat-lihat pada modul. Nah, berikut ini merupakan barisan aritmatika. Video selanjutnya kita akan lanjutkan tentang baris geometri.